Assalamualaikum Bunda. Jadi hari ini kembali lagi ke YouTube channelku. Jangan lupa tinggalkan like, comment, sama subscribe-nya. Jangan lupa di-share juga. Hari ini aku mau berbagi resep. Ini sebenarnya udah draft lama. Jadi hari ini aku mau bagiin resep nastar. Ini aku buat videonya sebelum lebaran ya. Jadi kita menggunakan 500 gram untuk mentega. Ini aku mix dengan butter dan margarin juga. Bisa merek apapun terserah kalian. Ini bisa menggunakan gula halus sebanyak 100 gram, bisa juga diganti dengan gula pasir biasa yang udah di blender. Nah, ini teksturnya kalau udah dicampurkan bakal lumer seperti ini. Kita aduk-aduk hingga merata, kita pastikan nggak ada yang bergerindil. Setelah itu kita masukkan susu bubuk ini sebanyak 4 sendok makan. Untuk takarannya ini full ya, munjung. Aku gunakan juga ini 4 butir telur kuning telurnya aja. Ini sebanyak 4 butir. Segar banget ini ya. Pastikan kesegaran telurnya supaya hasil kuenya nanti juga maksimal. Aku menggunakan 700 gram protein rendah. Aku nggak campur dengan maizena. Ini kita campurkan bertahap aja supaya kita ngaduknya nggak sulit. Tips bagi kalian yang ragu dengan timbangan, nanti akhirnya malah nggak jadi nastarnya, atau yang kayak di FYP TikTok kemarin waktu puasa kan banyak FYP tuh, banyak yang lumer mau buat nastar malah jadi kayak cookies. Itu sebenarnya kebanyakan butter ya. Jadi ini kalian bisa cek bertahap, bisa ambil adonannya sedikit, kita cek di tangan, kalau masih banyak dan nggak bisa dibentuk berarti masih kurang tepung, seperti itu. Ini nggak aku cepetin ya videonya, jadi agak lama. Nah, ini saya coba dan ternyata masih banyak. Nah, ini aku tambah tepung lagi. Padahal kan tadi udah ditimbang, tapi cara memastikannya saat kita ragu dengan timbangan kita seperti itu ya. Kita tambahkan juga 4 sendok makan minyak supaya nggak lengket di tangan kita. Ini hanya 4 sendok makan aja minyaknya. Nah, ini sudah bisa dibentuk, kita bikin bulatan atau bisa kalian cetak menggunakan sendok takar sebanyak 5 gram. Nah, ini cantik-cantik banget nanti hasilnya. Kita lakukan bertahap karena ini adonannya udah kalis dan aku udah mempersiapkan selai sebelumnya. Nah, ini sudah jadi semua, kita oven selama 30 menit di suhu 150 derajat. Ini setelah keluar dan dingin, kita beri olesan. Untuk olesannya aku menggunakan 1 saset kental manis, 3 butir kuning telur, dan minyak 4 sendok makan. Kalian beri warna kuning sedikit aja supaya hasilnya lebih menggoda. Kalau kalian pakai telur omega 3 sebenarnya nggak perlu pakai pewarna lagi, karena ini kan nastar yang premium tapi nggak sepremium banget pakai bahan-bahan seperti telur omega 3. Aku pakainya telur biasa, telur ayam negeri. Kalau kalian ingin hasilnya lebih mulus, lebih cantik, kalian bisa 3 kali atau 2 kali oles. Setelah diolesi kering, kita oles lagi, seperti itu. Kita lakukan bertahap aja. Kalian jika masih gagal-gagal membuat nastar, silahkan coba resepnya aja. Nanti aku akan cantumin di deskripsi boxnya, oke? Kelamaan karena nggak aku cut ini videonya dan aku nggak cepetin. Jadi kalian harus sabar nunggu satu persatu. Ini aku tambahin parutan keju supaya makin mantap. Kalau kalian suka keju, sebenarnya di adonan yang tadi sebelum dikasih atau sebelum dicetak dibulat-bulatin, kalian campurin aja keju.
rasanya akan makin keju banget ini karena aku butuh topping di atasnya aja, jadi aku menggunakan di atasnya aja secukupnya supaya cantik. Nah, ini hasilnya. Cantik banget. Rahasianya supaya mulus ngovennya cukup di suhu 100 derajat aja di ovenan yang kedua dan cukup 10 menit aja. Nggak perlu apinya besar-besar, nanti hasilnya akan gosong dan kayak yang dua toples itu. Ada bintik-bintiknya karena kematangan kayak gitu, nggak mulus nanti. Oke, terima kasih karena ini kan untuk aku jual dan yang beli nggak komen sama sekali karena walaupun luarnya ada yang bintik-bintik itu, customerku nggak ada yang komen dan semuanya bilang puas karena aku jualnya murah banget. Oh, ini kita cek dalamnya, rasanya enak banget, mantap. Ini kan bulat tadi selenya, jadi ya udah, terima kasih.